pemerintah, akhirnya kami mendapatkan informasi-informasi terkait masalah rumahnya di mana, ya bagaimana keadaannya ini, si Surya ini, saudara kita Surya ini di Yaman sana. Baik Pak, terima kasih. Jadi harapan kami dari Serikat Pelaut Sulawesi Selatan ini berharap kepada para pelaut-pelaut yang belum berserikat agar sadar diri untuk berserikat, sehingga kami juga bisa memantau anggota-anggota kami yang bekerja dimanapun berada. Kami bisa tetap mengkoordinir mereka, sehingga kalau mereka berorganisasi, kita lebih mudah untuk memantau. Jadi kami harapkan kepada seluruh pelaut-pelaut yang belum berserikat agar bergabung, karena di Sulawesi Selatan kan di luar Makassar juga ada, di Jakarta ada Sakti, ada PPI, ada SPSU, PBB. Banyak, tinggal pilih di mana domisili mereka bisa bergabung, sehingga ketika kita terjadi PHK secara sepihak dari perusahaan, kita bisa mengawal di situ hak-haknya Pak. Kita bisa membantu mengkomunikasikan. Jadi pelaut-pelaut juga ini kalau ingin berangkat keluar dari Indonesia, setidaknya sesuai dengan apa yang disampaikan dari Bapak Kesmampol, harus melakukan perjalanan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, sehingga pelaut-pelaut yang ada di Indonesia itu bisa dipantau oleh pihak pemerintah juga. Jadi kami dari pihak serikat juga bisa bersinergi. Jadi ketika ada masalah, kami bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah dan pihak KBRI dan KJRI, itu untuk lebih memudahkan kita dari serikat itu Pak. Oke, baik. Ya, sayang sekali waktu kita tidak banyak. Pak Ansar, mungkin ada harapan-harapan Pak Ansar yang ingin disampaikan terkait dengan peristiwa-peristiwa seperti ini, ya, mungkin kepada ada pesan begitu kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang mungkin keluarganya bekerja di luar negeri begitu. Ya. Baik Pak, kami tentunya dari pemerintah khususnya kepada keluarga ini agar supaya yang sabar. Insya Allah pemerintah hadir, insya Allah pemerintah hadir dan berusaha agar supaya saudara kita Surya Hidayat ini segera bisa dibebaskan dan bisa kembali dengan keluarga. Saya tentunya saya mengajak masyarakat Sulawesi Selatan agar supaya mari kita doakan bersama agar supaya saudara kita Surya Hidayat ini selalu diberikan hidayah, ketenangan, kesehatan, sehat-sehat selalu agar supaya beliau bisa kembali dengan selamat, tanpa ada kekurangan, kembali ke Indonesia dan segera dibebaskan. Tentunya yang ketiga sama dengan Pak Jupri, harapannya bahwa saudara-saudara kita khususnya dari Sulawesi Selatan yang ingin berlaut agar supaya tadi disampaikan berserikat, supaya koordinasi dan kolaborasi antara serikat dengan pemerintah ini bisa terjalin, bisa komunikasi dengan baik, sehingga apabila ada hal-hal yang terjadi di luar di tempat bekerja di luar negeri sana, pemerintah segera berkoordinasi dan tentunya memberikan perlindungan terhadap pahlawan devisa kita yang ada di luar negeri. Saya kira demikian. Baik. Terima kasih Pak Ansar, terima kasih Pak Jupri. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah hadir. Paling tidak ini bisa memberikan informasi, edukasi juga kepada masyarakat, kepada mereka yang memiliki keluarga bekerja di luar negeri. Entah itu sebagai pelaut, entah itu memiliki pekerjaan-pekerjaan lain, mungkin begitu. Karena tentunya ini kan mereka merupakan pahlawan-pahlawan devisa seperti yang Pak Ansar katakan tadi begitu ya. Oke, terima kasih Pak Jupri, terima kasih Pak Ansar, terima kasih banyak atas waktunya sudah diluangkan untuk ada di Makassar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Pak Jupri. Ya. Salam. Sampai jumpa Pak. Ya. Ya, salam. Semacam itu. Tes keluar gitu. Oke. Tes keluar. Ini silakan lagi. Jadi, telepon. Iya. Di sini kan ada ini. Bisa jadi? Iya. Jangan ini, karena di sini masuk ke dalam. Iya. 0816. Iya. 845 306. Pak Prof Hikmahanto. Profesor Hikmahanto Juwana. Profesor Hikmahanto kan Hikmahanto. Ada situ. Gambarnya ada gambarnya situ. Prof kan gambar. Profesor. Iya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Prof. Ya izin Pak dari RRI Makassar. Iya Pak, boleh kita mulai wawancaranya Pak ya. Saya sambut sekarang Pak. Iya, makasih Pak. Iya, saudara pendengar, sejauh manakah kemudian pemerintah dalam menangani warga negara Indonesia yang sedang bermasalah, yang sedang mengalami persoalan di luar negeri seperti pembajakan dan juga kasus-kasus hukum yang terjadi terhadap pekerja-pekerja migran yang ada di luar negeri. Saya sudah bersama dengan pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Hikmahanto Juwana. Prof, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, sehat-sehat Pak Prof. Iya. Baik Pak Prof, mendengar suara saya Pak Prof. Assalamualaikum. Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak Prof sudah bergabung bersama RRI Makassar. Ya Pak Prof, ini Pak Prof, ini kembali ada warga negara Indonesia, tapi ini asal Makassar yang kemudian ditawan oleh milisi Houthi yang ada di perairan Yaman begitu. Ini mungkin agak berbeda dengan itu Hikmahanto Juwana. Iya. Itu ada pelindungan terhadap warga negara Indonesia di sana. Nah, demikian juga dengan kapal-kapal swasta milik asing, di mana abikanya adalah warga negara kita yang terlibat dalam situasi konflik yang ada di Filipina. Iya, betul. Filipina Selatan. Ya. Nah, sekarang ini juga demikian. Ini sebenarnya kapal swasta asing Berbendera Uni Emirat. Iya. Ya. Dan tentu pemerintah saya yakin sudah bergerak, terutama hutan-hutan kita. Cuman yang perlu kita pahami adalah pasti ada kompleksitas. Ya. Kompleksitasnya itu ada 3 hal. Pertama, ini berkaitan dengan pemberontak Houthi, betul. yang ada di Yemen. Nah, ini yang konfliknya ini konflik yang berbasis sebenarnya ya maksud dalam agama. Iya. Yang kedua, reportnya itu adalah apakah kita punya kontak dengan para pemberontak atau mereka yang melawan pemerintah. Iya. Karena kalau kita berhadapan dengan pemerintah itu akan lebih mudah karena akan difasilitasi dan lain sebagainya. Iya. Dan yang ketiga kompleksitasnya adalah ini tidak hanya cuma satu orang warga negara Indonesia, tapi ada warga-warga negara lain. Ya, tentu kita tidak boleh melalui isu sektoral memikirkan warga negara kita, sementara akan mengakibatkan hal yang tidak baik bagi negara yang akan melindungi warga negara lainnya. Ada warga negara Filipina di sana juga, Prof. Bagaimana? Ada warga negara Filipina juga di dalam kapal tersebut ternyata. Betul juga. Ya. Iya. Jadi artinya apa? Kita harus bekerja sama dengan pemerintah Filipina bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan bahwa warga negara kita, tentu kalau Filipina warga negara dia,
juga keluar dengan selamat, gitu ya. Oke. Nah, itu maka saya katakan kompleksitas yang kita hadapi seperti itu, ini tentu kita semua harus bersabar dan banyak berdoa di tanah air untuk supaya warga negara kita bisa dievakuasi dan kembali ke tanah air. Konflik yang terjadi di Yaman ini kan antara Houthi dan juga pemerintah Yaman. Nah, kita tahu Houthi ini kan memiliki hubungan kedekatan dengan Republik Islam Iran begitu. Nah, sementara Indonesia sendiri kan punya hubungan dekat juga dengan Iran. Lalu apakah kemudian ini bisa dimanfaatkan begitu? Bagaimana kemudian lobby-lobby seperti ini bisa dilakukan untuk membebaskan saudara kita yang ada di sana? Kedekatan Iran dan dengan gerilyawan Houthi. Jadi kalau di Yemen ini permasalahan tadi yang saya katakan, ini konflik yang tadi sebenarnya masalah adalah mazhab agama. Ya, Houthi kita tahu didukung oleh Iran karena Iran, dan kemudian pemerintahan yang sekarang berkuasa didukung oleh Koalisi Arab. Iya. Jadi ini dua-duanya Islam sebenarnya. Tetapi sekali lagi kalau sudah dalam konteks pemberontakan, kita tentu harus mengupayakan bagi hal termasuk saya yakin pemerintah juga akan mengupayakan pemerintah Iran untuk kalau misalnya mereka punya kontak-kontak. Pertama ketika yang di Filipina Selatan ini kan kita menggunakan juga kontak-kontak dari Moro. Missouri. Missouri. Yang juga kita lakukan. Jadi semua upaya tentu akan kita lakukan. Dan saya yakin pemerintah sudah belajar banyak dan sudah punya banyak pengalaman dalam menangani perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Jadi mereka akan bekerja sesuai dengan apa yang pernah mereka lakukan. Oke, karena persepsi masyarakat sekarang nih Pak Prof ketika terjadi penawanan, apalagi penyanderaan ini kan pastinya mungkin mereka berpikir bahwa ini akan ada intimidasi begitu ya. Ini akan ada semacam boleh dikatakan ditawan begitu di tempat yang kurang baik begitu, apalagi kan saat ini status dari Yemen adalah negara yang sedang berperang begitu. Dan informasi-informasi kemarin pun yang beredar bahwa terjadi lagi pertempuran hebat di negara-negara tersebut. Nah, bagaimana kemudian seharusnya memastikan bahwa saudara-saudara kita yang sedang menanggung ditawan yang di sana ini tetap berada dalam kondisi yang sehat-sehat, tetap berada dalam kondisi yang baik. Ya, itulah yang kita repot kalau kita berhadapan dengan pemberontak. Karena pemberontak itu kadang-kadang dia punya fasilitas banyak kali. Pemberontakan itu tapi di bawahnya itu ada faksi-faksinya. Nah, ini yang kita harus pahami justru. Dan kita tidak tahu dalam kondisi seperti apa. Apakah mereka ini mempunyai fasilitas-fasilitas yang baik. Kalau misalnya pemerintah mungkin dia punya fasilitas yang baik gitu Tetapi kalau sudah pemberontak mungkin saja fasilitasnya tidak baik. Pertanyaan berikutnya akan digunakan apa para sandera ini oleh para pemberontak ini? Karena mereka menawarkan tanpa tujuan, pasti ada tujuan. Nah, tujuannya apakah politik? Apakah dia mau supaya negara-negara itu paham atas pemberontakan yang dilakukan, alasan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita tidak tahu sampai sekarang karena kan itu baru terlepas. Nah, ini yang perlu kemudian semua kita bekerja, saya yakin, dan kemudian mencari yang posisi di mana, dalam kondisi seperti apa. Bahkan kalau perlu, saya yakin negara sudah mengontrak perusahaan swasta yang membawa semacam itu dan memperkerjakan abk kita. Karena mereka juga harus bertanggung jawab, jangan kemudian tiba-tiba hanya negara saja, negara Republik Indonesia. Nah, dia yang mempekerjakan. Kenapa mereka memilih rute-rute yang bahaya katakanlah begitu? Nah, ini yang harus kemudian kita semua bersabar. Kita harus tentunya percaya bahwa negara, pemerintah melakukan yang terbaik untuk warga negara. Ini terakhir Pak Prof, ini cukup banyak warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk juga asal Sulawesi Selatan yang bekerja sebagai pelaut begitu, dan resikonya juga sama begitu Ada yang lewat perairan Somalia bisa saja, ada yang lewat di perairan Filipina, dan mendatang kan boleh dikatakan resiko-resiko seperti ini bisa saja terjadi begitu. Dan bisa saja juga ada yang tidak termonitoring, apalagi mereka yang kemudian bekerja di luar negeri ini tanpa melalui jalur-jalur yang resmi. Nah, bagaimana kemudian tetap memastikan bahwa kendati pun mereka tidak bekerja melalui jalur yang resmi,
mereka tetap diperhatikan, mereka tetap tetap diadvokasi ketika mendapatkan persoalan di luar negeri, Pak Prof. Ya, pertama tentu dari kita sendiri, kita yang mencari pekerjaan. Kalau bisa lakukan lewat jalur resmi. Kalau bisa jangan katakanlah bekerja di tempat-tempat yang punya resiko yang sangat tinggi. Karena biasa perusahaan-perusahaan swasta di luar negeri dia akan cari pekerja-pekerja kayak begini. Dan kalau misalnya katakanlah masyarakat kita di Indonesia memang butuh pekerjaan, ya mereka dengan mudah merekrut warga negara kita. Ya, dan itu yang kita dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan swasta ini. Ini yang kita harus pahami. Pertama itu. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia sekali lagi tidak mendiskriminasi apakah resmi atau tidak resmi. Banyak warga negara kita di luar negeri yang mempunyai kesulitan-kesulitan, apakah karena dia diperdagangkan ataupun menghadapi permasalahan yang tidak melalui jalur resmi, tetap menjadi concern dari pemerintah untuk dilindungi. Kenapa? Karena mereka adalah warga negara Indonesia. Di situ letaknya kita menjadi warga negara Indonesia, bangga menjadi warga negara Indonesia karena setiap saat pemerintah ada di sekitar kita untuk membantu kita, mengeluarkan kita, tanpa memandang bulu apakah resmi, tidak resmi, dan lain sebagainya. Demikian. Baik, terakhir mungkin Pak Prof, ada mungkin masukan-masukan himbauan ini kepada warga negara di Indonesia ataupun juga yang berada di Sulawesi Selatan, mungkin keluarganya ini sedang bekerja di luar negeri, risiko-risiko seperti ini kemungkinan bisa saja terjadi begitu Pak Prof. Ya. Pertama adalah percayalah bahwa pemerintah bekerja. Jangan kemudian di awal-awal kita sudah meragukan bagaimana pemerintah bekerja untuk menyelamatkan warga negara kita, melindungi warga negara kita. Itu yang pertama. Karena saya tahu sendiri bagaimana pemerintah kita, khususnya Kementerian Luar Negeri, melalui Dirjen Protokol Konsuler, ya di situnya ada salah satu Direktorat Perlindungan Warga Negara, itu bekerja mereka. Ya, jangan pernah menganggap bahwa dia tidak bekerja. Kalau misalnya hasilnya tidak segera muncul, karena ini bukan di Indonesia, ini di luar negeri, kompleksitas ada. Ya, jadi di situ saya berharap yang kedua bahwa rakyat melihat masalah ini harus sabar. Ya, pemerintah itu kalau misalnya harus membayar uang diat, ya walaupun saya kritik, berapa miliar pun waktu untuk menyelamatkan warga negara kita supaya tidak dihukum mati dilakukan seperti itu. Coba bayangkan. Nah, ini yang akan dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah tanpa memandang status sosial mereka, apakah kaya, miskin, dan tidak ada. Ya, karena mereka adalah warga negara Indonesia. Karena pemerintah sudah tahu bahwa inilah letak kebanggaan kita menjadi warga negara Indonesia, di mana negara selalu hadir bila kita menghadapi kesulitan di luar negeri. Ya, baik. Pak Prof, terima kasih banyak untuk ulasannya pagi hari ini, sangat bermanfaat, sangat edukatif. Mudah-mudahan masyarakat di Sulawesi Selatan bisa memahami begitu kondisi yang terjadi seperti apa, Pak Prof. Baik, sama-sama. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, pengamat hukum internasional, dan juga Rektor Universitas Ahmad Yani. Beliau juga sebagai guru besar di Universitas Indonesia. Nah, baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti disampaikan tadi bahwa masyarakat tetap tenang, serahkan semuanya kepada pemerintah, karena pemerintah tentunya melakukan berbagai upaya yang sangat maksimal. Bahkan ketika terjadi kasus hukum pun, yang harus mengeluarkan uang negara sampai dengan puluhan miliar, itu dilakukan pemerintah untuk tetap menyelamatkan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Baik itu mereka yang bekerja melalui jalur resmi maupun juga jalur tidak resmi, tidak ada diskriminasi yang ada di situ, karena ini tetap sesuai dengan amanat undang-undang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dimanapun, kapanpun, dan apapun itu keadaan. Saya cukupkan pendengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Dialog Lintas Makassar pagi pada pagi hari ini, membahas upaya pembebasan sandera warga Makassar dari kelompok Houthi. Akhirnya atas nama kerabat kerja bertugas, saya Alfian mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.
from the start. You were a thief, you stole my heart.